Bledugku di pagi itu masih memamerkan pesona alam yang luar biasa. Dalam balutan sinar mentari pagi, fenomena alam yang sudah berlangsung ratusan tahun atau bisa jadi sudah ribuan tahun masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Fenomena alam ini terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, 28 km ke arah timur kota Purwodadi, Jawa Tengah. Bledugku sesungguhnya adalah keluarnya air beserta lumpur dari endapan Laut Purba yang keluar karena tekanan air vertikal. Fenomena alam menghasilkan letupan gelembung lumpur raksasa yang mengeluarkan percikan air bercampur lumpur. Karena suara gemuruh bak petir yang terdengar setiap terjadi letupan, orang Grobogan menamakannya bledug. Bledug dalam bahasa Jawa artinya letusan, letupan, atau pecah yang memunculkan suara. Sedangkan Kuwu adalah nama desa di daerah tersebut. Lumpur yang disemburkan bledug Kuwu disertai asap putih yang membumbung, rata-rata mencapai ketinggian 3 meter. Namun pada saat-saat tertentu, terjadi letupan keras yang mampu menyemburkan lumpur setinggi 10 meter. Sangat menakjubkan. Letupan keras ini biasanya terjadi pada pagi buta, ketika udara dingin atau saat cuaca mendung. Demikian pula di musim hujan, gelembung yang diciptakan bisa lebih besar dari biasanya. Di Bledugku terdapat beberapa kawah. Ada yang besar, lokasinya di sisi timur. Sedangkan yang paling kecil, lokasinya di sisi barat. Bledugku merupakan area fenomena alam yang luasnya mencapai 4,5 hektar. Secara geografis, terletak di dataran rendah bersuhu 28 hingga 36 derajat. Lumpur gersang dan retak terhampar di atas lahan 4,5 hektar, menghadirkan fenomena alam aneh, ajaib dan menakjubkan. Kebesaran alam yang Tuhan ciptakan untuk masyarakat Grobogan. Bledugku saat meletup tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun juga menyimpan banyak misteri yang sulit dijelaskan. Masyarakat di sekitar Bledugku mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap fenomena alam Bledugku. Masyarakat Grobogan memberikan penghormatan dengan memberikan nama masing-masing kawah. Yang paling besar disebut Kawah Joko Tuwo, menganggapnya sebagai laki-laki dan lokasinya di sebelah timur. Sedangkan yang paling kecil disebut Kawah Rorodeno dan lokasinya ada di sisi barat. Bledugku selain mengeluarkan gas, letupannya juga membawa air yang mengandung garam dengan kadar sangat tinggi. Padahal secara geologis, lokasi Bledugku ini jauh dari laut. Menurut para pakar geologi, lumpur Bledugku terbentuk oleh rekahan dan tekanan dari dalam bumi yang membawa lumpur, mineral, dan gas ke atas. Garam dari Bledugku berasal dari air laut yang terjebak di batuan. Zaman dulu, Grobogan, bahkan Pulau Jawa, masih berupa lautan. Kandungan mineral utama garam Bledugku antara lain kalium, kalsium, natrium, dan klor.
karunia alam yang sangat menakjubkan. Jika dipikir menggunakan penelan manusia biasa, rasa mustahil. Tempat yang jauh dari laut, namun mengandung garam yang sangat tinggi. Adanya kandungan garam di tempat itu oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk membuat garam secara tradisional dan sangat menarik untuk dinikmati. Bledokuwu, meskipun gersang menggantang, tetapi selalu memberikan harapan, memberikan rezeki kepada orang-orang yang bersahaja ini. Masyarakat setempat memanfaatkan bledokuwu sebagai sumber kehidupan, sebagai petani garam. Bagi mereka, bledokuwu memberikan berkah yang luar biasa. Salah satu petani yang memuliakan bledokuwu namanya Lasiem. Umurnya kini sudah menginjak 67 tahun. Penduduk dusun Blandoan, Desa Gerabagan, Kecamatan Kradenan, Grobogan. Rumah Lasiem sekitar 1 kilometer dari bledokuwu. Lasiem sudah sejak kecil, bahkan sebelum sekolah, sudah membantu ibunya membuat garam. Demikian pula ibunya, dulu juga sebagai petani garam. Sebuah pekerjaan yang turun-temurun. Suaminya juga petani garam. Namun 2 tahun lalu, suaminya meninggal dunia. Kini dia hanya sendirian berjuang membuat garam. Anak-anaknya juga tidak tertarik meneruskan pekerjaan sebagai petani garam. Hanya sekali-kali membantu Lasiem mengalirkan air ke tempat penampungan. Menurut Lasiem, 2 tahun lalu masih ada 3 petani garam bledokuwu. Pada sekitar tahun 2010-an ada 6 orang. 30 tahun lalu, sekitar tahun 1990, jumlah petani garam mencapai 50-an orang. Kegiatan membuat garam dilakukan oleh Lasiem setiap hari. Dimulai pukul 9 pagi di gubuknya. Gubuk yang kini sudah reot milik Lasiem tinggal satu-satunya di tengah padang lumpur seluas 4,5 hektar. Dulu masih banyak gubuk-gubuk yang lain. Sekarang sudah dibongkar, tidak ada lagi yang tersisa. Gubuk digunakan Lasiem untuk menyimpan garam dan beristirahat. Untuk membunuh sepi, sambil menunggu air garam menjadi garam, nenek yang sangat bersahaja ini hanya ditemani radio usang dengan gelombang dan channel yang terbatas. Lasiem tidak memiliki handphone dan tidak mengenal telepon genggam. Mak, sida ngilekno banyu apa ora iki? Sida. Ayo ndang menyang rono lu. Ayo. Untuk sampai ke bak penampungan, Lasiem lebih dulu membuat parit yang menghubungkan sumber air garam di sekitar lumpur. Bukan pekerjaan mudah membuatnya. Petani garam harus merangkak di lumpur untuk membuat jalur air. Dengan cara merangkak, petani garam tidak akan terperosok ke dalam lumpur yang sangat labil. Lumpur sangat rentan jika diinjak dan akan sangat membahayakan jiwanya. Untuk keperluan itu, Lasiem akan dibantu putranya atau ponakan-ponakannya. Berkembang mitos, petani garam yang membuat parit dan mengalirkan di pinggir kubangan itu harus telanjang atau tidak berpakaian. Petani garam yang tidak telanjang akan tenggelam dalam lumpur. Lasiem
tidak berani membuat parit hingga ke tengah lumpur di dekat kawah. Sangat berbahaya. Lasiem dan saudaranya lebih memilih sumber garam dari letupan kecil karena lebih mudah dan bahayanya relatif kecil. Jarak parit dari pusat letupan sekitar 10 meter, lalu berkelak-kelok memanjang hingga ke bak penampungan. Aja bareng Mbah kowe kari. Lah. Lah. Lan. Langkah berikutnya, Lasiem akan memasukkan air garam dari bak penampungan ke dalam kelakah. Kelakah adalah gila bambu yang batang bambu yang dibelah menjadi dua. Masing-masing kelakah sepanjang 2,5 meter. Langkah berikutnya adalah melakukan penjemuran. Tapi sekarang banyak juga yang sudah menggunakan plastik untuk menjemur air garamnya. Genangan air garam di kelakah harus sering diperciki dengan air bleng yang ditempatkan di ngaron atau tempayan, sejenis gentong yang terbuat dari tembikar. Sementara alat seperti kuas yang digunakan, menurut Lasiem, bernama kepiur, terbuat dari merang. Tujuan ngepiuri atau memercikan bleng agar makin banyak kristal garam terbentuk. Proses penjemuran ini memerlukan kesabaran, membutuhkan waktu cukup lama, bahkan ketika musim hujan bisa berhari-hari. Setelah garam terbentuk di kelakah, garam dikerik dan dikumpulkan ke ember atau bronjong dari bambu. Lasiem dalam 1 minggu bisa menghasilkan 35 kg garam. Garam produksi Lasiem aman dikonsumsi. Bahkan kualitas garam yang terbentuk dari endapan garam ini lebih baik daripada garam laut. Menurut cerita, sejak dahulu kala, garam Gledukuwu digunakan untuk semua masakan yang disajikan di Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan garam ini sudah ada sejak zaman Belanda karena ditemukan foto bersejarah yang mengabadikan petani garam di era itu.
Konsumen garam Bledukuwu sudah sampai di luar Grobogan melalui para pedagang dan pengepul. Lasiem juga menjual garamnya di tempat pembuatan yang sekarang sudah dijadikan sebagai daerah wisata. Kandungan mineral utama pada garam Bledukuwu adalah kalsium, kalium, natrium, dan klor. Selain itu, pengunjung bisa membeli garam yang dikemas dalam plastik kecil seharga Rp10.000. Untuk air bleng dalam botol ukuran besar, Rp15.000. Botol kecil, Rp10.000. Wisata Bledukuwu berada sekitar 28 km dari arah Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan. Sedangkan dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, berjarak sekitar 87 km dan 45 km dari Sragen. Jika wisatawan menempuh perjalanan dari Semarang, maka akan tiba di kota Purwodadi terlebih dahulu. Barulah menuju ke wisata Bledukuwu dengan melalui jalan Purwodadi Blora. Hingga saat ini, Bledukuwu tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan. Para wisatawan tertarik terhadap fenomena alam yang unik tersebut. Setiap hari, sekitar 200-an orang berkunjung ke Bledukuwu. Jika hari libur, mencapai hingga 700 pengunjung. Minimnya fasilitas akomodasi di Bledukuwu tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke tempat yang unik ini. Lokasi tanah di kawasan ini sangat panas karena tempat sangat terbuka seluas 4,5 hektar. Matahari sangat terik dan hembusan angin yang kencang menerbangkan debu. Wisatawan sangat disarankan membawa payung, kacamata, dan masker demi kenyamanan mereka. Demikian pula, ada batas aman untuk bisa menyaksikan Bledukuwu. Letupan lumpur vulkanik fenomena alam fantastis nan langka. Lumpurnya cukup berbahaya karena lembek dan membuat kita bisa terperosok. Bledukuwu menjadi wahana selfie yang sangat menarik. Dengan latar belakang letupan lumpur, menciptakan citra diri yang sangat menarik. Bledukuwu adalah sebuah fenomena gunung api lumpur yang sangat menarik fenomena alam langka. Salah satu wisata yang cukup unik yang harus dikelola dengan baik, sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat. Bahkan di sore hari, Bledukuwu tidak kalah indahnya. Semburat jingga menuju temaram senja, dalam gelap malam,
Beledukuwu akan terus melakukan ritualnya, memberikan keindahan dan mempersembahkan manfaat dan berkah bagi masyarakat sekitar. Berinteraksi, mengenali, dan menikmati fenomena alam yang menakjubkan menyadarkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan fenomena alam Beledukuwu